Shalom anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Ibu harap semua dalam keadaan yang sehat ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 8. Namun sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang besar dalam kami, sehingga kami boleh punya kesempatan untuk terus belajar walaupun melalui jaringan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak ya Bapa. Mohon pimpinan dan tuntunan-Mu dalam pembelajaran di hari ini. Biarlah semua berjalan dengan baik, kami memahami, kami mengerti, dan kami juga dapat melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar dari bab 11 dengan judul materi bersyukur bukan sekedar pasrah, dengan dasar firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat 15 hingga ayat yang ke-18. Yang diharapkan dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan pengertian bersyukur bukan karena pasrah. Yang kedua, kalian dapat membedakan bersyukur sebagai suatu tindakan aktif dengan bersyukur sebagai suatu tindakan pasif. Dan yang terakhir, diharapkan kalian dapat mempraktekkan bersyukur sebagai tindakan aktif. Ya, anak-anak, sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya dahulu. Bagaimana di dalam hidup kalian? Apakah ada hal-hal yang dapat kalian syukuri? Ibu pikir kalian punya, bahkan mungkin lebih dari satu yang dapat kalian syukuri dalam hidup kalian. Nah anak-anak, ya bagian yang pertama yang dalam pembelajaran kita yang akan kita pelajari di hari ini adalah bersyukur bukan sekadar pasrah. Ya, bersyukur merupakan refleksi iman. Bersyukur berarti meyakini bahwa anugerah Tuhan jauh lebih baik daripada apapun juga. Ya, pasrah berarti tidak memiliki semangat, ya, tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk berjuang lebih. Dia merupakan pribadi yang pesimis, merasa bahwa kondisinya tidak lagi bisa diubahkan, sehingga dia menurut apa yang sudah terjadi tanpa memperjuangkan. Sebagai orang beriman, kita harus yakin benar bahwa anugerah Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Itulah yang patut kita syukuri. Bersyukur adalah tindakan aktif. Ya, bersyukur bukan berarti pasrah atau menerima apa adanya. Jadi di sini bersyukur itu bukan hanya untuk berdiam diri, tapi justru kita akan berusaha, kita akan berjuang dengan apa yang Tuhan perhadapkan kepada kita. Bersyukur bukan berarti pasrah, tidak berusaha, merasa tidak mampu. Ya sudahlah, saya tidak bisa bikin apa-apa lagi, saya tidak mampu lebih lagi, saya hanya bisa sampai di sini. Nah, itu bukan bersyukur, tapi itu pasrah, itu tidak mau berjuang. Bersyukur bukanlah sekadar bersikap pasif, pasrah, menerima apa adanya, tidak bisa menyikapi secara berbeda. Bersyukur adalah tindakan aktif, harus diupayakan sehingga diperlukan semangat untuk melakukannya. Nah, bagian yang kedua yaitu bagaimana bersyukur. Nah, sebagai orang yang beriman, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita bersyukur dengan segenap hati.
dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur, dan yang paling penting dengan sukacita. Dengan hati yang murni, ya, dengan segenap hati, dengan keseluruhan hati kita, dengan isi hati kita, ya. Jadi dari hati terdalam, tidak sekedar mengucap syukur, tapi dengan hati yang jujur, dengan hati yang tulus murni, dan dilandasi dengan sukacita. Nah, selanjutnya seperti yang Ibu tanya tadi, adakah sesuatu hal yang dapat kalian syukuri dalam hidup kalian? Nah, kenapa kita bersyukur? Alasannya apa? Yang pertama, kita bersyukur karena anugerah Allah yang besar dalam hidup kita. Keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi kita itu merupakan anugerah terbesar yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita. Selain itu, kita juga bersyukur karena kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk sekolah, kesempatan untuk hidup bersama dengan orang tua. Semua itu diberikan oleh Tuhan dan itu layak untuk kita syukuri. Itu merupakan alasan untuk kita syukuri. Kita juga bersyukur atas situasi-situasi yang kita alami, bukan hanya situasi yang menyenangkan saja, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi yang kita hadapi. Dan kita juga bersyukur atas misi Allah di dalam diri kita, bahwa kita dihadirkan di dunia ini dengan satu misi yang besar dari Allah. Ya, kita harus sadar bahwa kehadiran semua kita, termasuk ibu kalian, bahwa kehadiran kita di muka bumi ini dalam rencana Allah yang besar. Tidak ada satu manusia pun yang lahir ke dunia tanpa tujuan Allah dalam hidupnya. Ini yang harus kita syukuri, bahwa ada misi Allah di dalam hidup kita yang ingin dikerjakan oleh Allah. Untuk mencapai tujuan itu, kita harus tetap ada dalam jalannya Tuhan, supaya tujuan atau misi Allah dalam diri kita dapat tercapai. Nah, bagian yang terakhir adalah wujud bersyukur. Dengan cara apa kita bersyukur kepada Tuhan? Kita bisa bersyukur kepada Tuhan melalui pikiran kita, melalui kata-kata, sikap dan perbuatan yang baik. Jika kita merupakan pribadi yang tahu bersyukur, maka kita akan berpikir hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang indah. Kita mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang memberkati orang. Kita memiliki sikap dan perbuatan yang memuliakan nama Tuhan, sehingga orang-orang yang ada sekitar kita mengucap syukur oleh karena sikap hidup kita yang benar, oleh karena pikiran kita yang benar, oleh karena kata-kata kita yang penuh dengan kasih. Yang berikut adalah menghargai waktu. Orang yang bersyukur adalah orang yang menghargai waktu. Dia tidak akan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Misalnya waktu untuk belajar, dia akan pakai untuk belajar. Waktu untuk bermain, dia akan pakai untuk bermain. Waktu untuk berdoa, dia akan pakai untuk berdoa. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini ada waktunya, ada masanya. Kalau kalian misalnya tidak menghargai waktu-waktu ini, kalian tidak menghargai masa-masa ini di mana kalian punya kesempatan untuk belajar, tapi kalian tidak menghargai, maka suatu saat kalian akan menyesal, karena kalian akan menyesal. Nah, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bersyukur, dia akan menghargai waktu yang Tuhan berikan. Yang berikutnya, orang yang bersyukur adalah orang yang menghargai dirinya sendiri. Dia memandang dirinya itu berharga di mata Tuhan, sehingga dia tidak akan menyia-nyiakan hidupnya dengan melakukan hal-hal yang tidak layak dan pantas untuk dilakukan dalam hidupnya. Orang yang menghargai dirinya adalah orang yang mau membangun dirinya, orang yang mau mengembangkan segala yang Tuhan percayakan kepadanya, ya. Dan yang sikap bersyukur yang berikutnya adalah menghargai talenta, menghargai kelebihan karunia yang Tuhan berikan. Misalnya dia bisa menyanyi, dia akan kembangkan talenta itu. Dia bisa menggambar, dia bisa membaca, dia bisa melakukan tarian.
kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan, kalau kita mengucap syukur, maka kita akan menghargai itu dengan cara mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Menghargai talenta bukan berarti mau bersikap sombong atau angkuh karena punya kelebihan. Tidak. Menghargai talenta yang Tuhan berikan dengan cara mengembangkannya. Dan yang terakhir, wujud bersyukur yang harus kita tunjukkan adalah bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Menyadari benar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang hidup mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh karena dia tahu bahwa tanpa Tuhan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan dia bukanlah apa-apa, sehingga dia akan tetap mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidupnya. Nah, dengan demikian dia telah menunjukkan sikap bersyukur yang benar. Ingat anak-anak, wujud dari bersyukur adalah berpikir, berkata, berkata-kata, bersikap dengan baik, menghargai waktu, menghargai diri sendiri, menghargai talenta, dan yang paling penting bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Nah anak-anak, sebagai umat yang beriman, kita perlu hidup dengan selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Bersyukur dengan cara yang benar, yaitu aktif dalam bertindak, bukan pasrah dengan kondisi yang ada. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih untuk kehadiran kalian semua ya. Nah, Ibu harap setelah mempelajari ini, kalian bisa hidup sebagai orang-orang yang tahu bersyukur dalam hidup kalian. Ingat, bersyukur bukan sekadar pasrah, tetapi punya semangat, punya tindakan yang aktif untuk tetap hidup dengan cara yang benar dalam Tuhan. Baiklah anak-anakku yang terkasih, kita akan ketemu lagi minggu depan dalam materi memilih untuk bersyukur. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kalian semuanya. Ya anak-anak, kerjakan 4 soal ini sebagai tugas ya. Tolong diperhatikan baik-baik dan jawab sesuai dengan pertanyaan yang benar. Terima kasih. Nah anak-anak, sebelum kita berpisah, kita berdoa mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kita berdoa, Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam pembelajaran kami. Kami bersyukur untuk kesempatan untuk kami belajar tentang mengucap syukur, bukan sekadar pasrah. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa hidup dengan cara yang benar dalam Tuhan, yaitu hidup dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, hidup dengan menghargai diri kami sendiri, hidup dengan menghargai waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, dan yang terlebih kami menghargai setiap misi yang Allah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.